Pada video ini saya akan menuntun Anda untuk bagaimana bisa membuat suatu aplikasi machine learning, dalam hari ini Artificial Neural Network, dengan menggunakan TensorFlow dan dengan menggunakan Keras untuk dapat mengenal isyarat tangan. Jadi ini aplikasi daripada machine learning untuk image processing. Nah, isyarat tangan yang akan kita pakai adalah isyarat tangan yang menggunakan American Sign Language. Jadi seperti ini. Jadi ini huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Dan ini yang akan kita coba mengembangkan Artificial Neural Network untuk mengenali ini. Jadi idealnya kalau kita sudah kembangkan sistem dengan baik, model dengan baik, maka kalau kita punya kamera di komputer kita yang menghadap ke arah tertentu dan orang menunjukkan sign language seperti ini, maka komputer kita bisa menandai itu huruf A, B, C, atau huruf-huruf yang lain. Nah, video ini menjadi sangat penting karena memang aplikasi dari Artificial Neural Network atau Deep Learning atau Machine Learning yang paling banyak berkembang adalah aplikasi bilang image processing. Kita ingat saja bagaimana self-driving car. Self-driving car itu sesungguhnya juga sangat ditunjang oleh image processing, dan itu AI di dalamnya menggunakan kamera untuk bisa mendeteksi mobil di depan, jarak, dan sebagainya. Juga Anda tahu face recognition, Anda tahu juga aplikasi-aplikasi dalam dunia medis, dan banyak aplikasi image processing menjadi ladang, menjadi bidang yang paling berkembang dalam deep learning. Karena itu penting sekali untuk Anda mempunyai kemampuan untuk mengembangkan deep learning atau artificial neural network untuk aplikasi image processing. Nah, untuk ini maka saya perlu, seperti yang kita sudah pernah pelajari sebelumnya, kita akan men-training networknya dengan dataset. Nah, tentunya karena kita punya banyak kelas ya, A, B, C sampai Z harusnya, maka kita juga tentunya perlu ambil foto yang banyak. Katakanlah huruf A saya perlu ambil 3.000 foto, 5.000 foto, huruf B juga ribuan foto, sehingga kita punya foto yang sangat banyak. Nah, ini tentunya satu pekerjaan yang sangat rumit, karena kita harus kumpulkan foto yang sangat banyak untuk kita bisa training ke network kita. Nah, untuk itu, maka saya menggunakan dataset yang saya ambil dari Kaggle ini. Jadi Anda bisa lihat address ini, kita bisa download dari sini. Jadi saya persilakan Anda, cuma Anda perlu tandai bahwa datanya itu sangat besar, jadi 1 GB. 1 GB karena sangat banyak foto yang ada di dalam data ini yang kita bisa download dan kita bisa pakai. Jadi saya sedikit menunjukkan data yang ada. Jadi ini data yang saya sudah download, data yang tadi saya download dari Kaggle itu. Nanti ada 2 direktori, jadi direktori yang test dan direktori yang train. Kalau kita lihat dalam direktori yang train, di dalamnya itu ada A sampai Z ditambah dengan space, nothing, dan del. Kalau kita lihat di masing-masing direktori ini, ada foto. Jadi ini foto yang sangat banyak, totalnya ada 3.000 foto untuk huruf A saja. Kemudian untuk huruf B, nah ini ada 3.000 foto juga. Untuk huruf C, juga ada 3.000 foto. Jadi ini ada totalnya ada sangat banyak foto di sini, maka tidak heran bahwa ukuran filenya itu sangat besar, bisa sampai 1 GB. Tentunya kita akan sulit untuk foto sendiri ya, jadi lebih baik kita buat ini. Tapi untuk kemudian hari, jika Anda memang mengembangkan aplikasi lain yang orang tidak menyediakan database-nya, maka mau tidak mau Anda harus foto sendiri, harus buat sendiri. Misalnya Anda membuat aplikasi mengenali bunga tertentu misalnya yang tidak ada di mana-mana, maka Anda harus buat foto sendiri. Nah, bagian ini menjadi penting karena selama ini dari video-video sebelumnya, kita selalu sudah punya dataset seperti ini. Ini dataset dari yang video yang terakhir. Kita sudah punya dataset, ada input. Ini misalnya ada 7 input, kemudian ada labelnya. Nah, kalau kita sudah punya dataset, kita bisa ambil dataset ini, kemudian kita pakai untuk masukkan ke neural network kita untuk kita training dan seterusnya. Nah, masalah dengan kita aplikasi image processing dalam machine learning adalah inputnya belum dalam bentuk dataset seperti ini, tapi inputnya masih dalam bentuk seperti foto-foto. Nah, maka kita perlu punya proses bagaimana kita mentransfer dari foto-foto ini menjadi dataset. Ini satu proses sendiri. Nah, tentunya kadang-kadang kita bisa dalam kasus tertentu, misalnya contoh yang ini juga sign language juga, website yang lain, di Kaggle juga, website yang lain ini, Anda bisa ketemu download sudah dalam bentuk dataset. Jadi saya bisa dapat file ini sudah dalam bentuk dataset. Bukan lagi bentuknya bentuk foto. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah beruntung. Kita tinggal bisa langsung pakai. Jadi kira-kira datasetnya itu seperti ini. Jadi pixel 1 ini satu gambar. Ada sangat banyak gambar, ada sangat banyak foto, tapi sudah disusun dalam bentuk dataset. Ada pixel 1 sampai pixel berapa ribu. Jadi inputnya itu ribuan node. Inputnya ada ribuan. Nah, kalau biasanya
dalam dataset seperti ini labelnya diletakkan di kolom terakhir. Kalau ini labelnya diletakkan justru di kolom pertama. Jadi kalau 3 di sini berarti huruf C ya. Ini huruf B, ini F, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini contohnya, kalau kita sudah dapat dalam bentuk seperti ini, maka lebih mudah bagi kita sudah bisa langsung pakai. Tetapi pada umumnya, untuk aplikasi image processing, kita dapat dalam bentuk gambar. Dan Anda dalam video ini, saya akan menekankan bagaimana caranya kita konversi dari gambar ini sehingga jadi dalam bentuk dataset. Kalau sudah dalam bentuk dataset, maka prosesnya sebenarnya sama seperti video-video sebelumnya yang saya sudah ajarkan. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Anda tahu setiap gambar, misalnya saya punya gambar seperti ini terdiri dari piksel-piksel. Ada piksel-piksel kecil, banyak. Nah, nanti dalam kasus aplikasi ini, saya akan memakai format 160 kali 160. Jadi 160 piksel secara baris dan 160 piksel secara kolom. Sehingga satu gambar ini, setiap gambar ukurannya 160 kali 160. Seperti itu. Nah, karena ini gambar RGB, maka ada 3 lapis. Satunya red, green, blue. Sehingga setiap gambar itu jumlah pikselnya itu ada 160 kali 160 kali 3. Jadi kalau gambar ini, saya ambil kalau cuma satu layer saja jadi matriks 160 kali 160. Tapi kalau 3 layer ini jadi matriks 3 dimensi. Jadi matriksnya adalah 160 kali 160 kali 3. Nah, tentunya saya perlu banyak gambar A, banyak gambar B, gambar C. Katakanlah misalnya seperti ini, saya punya 20 gambar, maka nanti kalau saya ambil ini semua jadi dataset, maka saya jadi 20 gambar dikali 160 kali 160 kali 3. Ini yang jadi input saya adalah X. Sedangkan Y saya apa? Y tentunya adalah labelnya. Kalau seperti kemarin seperti ini, kalau misalnya ini gambar ya, jadi ini satu gambar, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan seterusnya, maka ini misalnya labelnya di sini huruf A, begitu ya. Ini labelnya huruf B. Ini labelnya huruf C, dan seterusnya. Label kita nanti ukurannya berapa? Kalau misalnya 20 gambar, maka tentunya ada 20 ke sini ya. Jadi 20 kali 1. Karena cuma satu kolom saja, yang isinya nanti huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya dalam bentuk label, seperti yang kita sudah punya. Oke, kita inginkan dataset kita formatnya adalah kalau satu gambar cuma satu baris. Sedangkan di sini bukan satu baris. Satu gambar ada 160 kali 160 kali 3. Karena itu, kita perlu satu proses lagi dari sini untuk menjadi, jadi kalau ini ada 20 gambar, maka saya inginkan saya punya cuma 20 baris saja, dan di sini semua piksel saya deret ke sana. Jadi ini saya 160 kali 160 kali 3 ini saya buatkan jadi, ini kalau dikalikan jadi 76.800. Jadi saya ingin ini semua saya jejer jadi satu baris saja sebanyak 76.800 kolom. Jadi harapan saya nanti adalah saya konversi ini file database dataset saya adalah 20 gambar kali 76.800. Jadi Anda bisa bayangkan kalau yang video sebelumnya tentang menentukan posisi daripada access point, posisi dari receiver, inputnya kita cuma ada 7. Kalau waktu kita buat program untuk mengklasifikasi bunga iris, input kita 4. Nah, ini nanti input kita adalah 76.800. Ini kalau 20. Tentunya kalau saya punya 1000 gambar, maka saya punya di sini ada 1000 baris, dan masing-masing ada 76.800 kolom. Jadi ini proses yang akan kita lakukan. Kita punya gambar, kita ekstraksi gambarnya, kemudian kita proses ini. Ini saya sebut saja punya ekstraksi gambar, kemudian ini kita membuatnya jadi flat, jadi satu kolom saja. Jadi prosesnya saya sebut sebagai flatten atau membuat jadi flat. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita sudah buat jadi flat, maka ini gambar yang pertama, ini ada 76.800 kolom. Gambar yang kedua juga, kalau pixel 1, pixel 2, pixel 3 itu terus sampai 76.800 pixel. Seperti itu. Oke, jadi ini proses yang harus kita pelajari, dan ini akan saya tunjukkan dalam program yang akan kita tulis di Python. Kita akan menggunakan library TensorFlow dan Keras.
Oke, jadi ini program kita. Seperti biasa, bagian pertama ini adalah untuk meload library-library yang kita butuhkan, dependensi yang kita butuhkan. Ini saya eksekusi saja, saya jalankan, dia sedang jalan. Kita tunggu sampai selesai. Sambil kita tunggu, saya akan menjelaskan proses-proses yang di bawahnya. Jadi pada dasarnya, prosesnya kita lihat di sini dulu. Proses ini adalah saya membaca gambar saya. Oh iya, sebelum sampai di sini saya mau tunjukkan gambar saya itu seperti apa. Dataset saya. Jadi saya sudah tunjukkan di sini, ya kita punya 3.000 gambar per kategori huruf. Nah, untuk keperluan video ini saya tidak akan mengklasifikasikan semua huruf yang ada, karena akan sangat panjang dan akan sangat membebani komputer saya. Jadi, saya hanya akan menunjukkan bagaimana kalau kita mengklasifikasikan 3 huruf saja. U, V, dan W. Nah, untuk itu saya tidak pakai seluruh 3.000 gambar yang ada di sini. Saya hanya ambil 50 gambar saja untuk training, dan 10 gambar yang lain saya ambil untuk tes. Jadi masing-masing dari U, saya ambil 50 gambar untuk training, 10 gambar untuk tes. V, 50 gambar untuk training, 10 gambar untuk tes. Dan W juga sama, saya ambil 50 gambar untuk training, dan 10 gambar untuk tes. Nah, ini direktori tempat saya kerja. Ini file yang tadi saya buka, yang akan kita programkan. Nah, saya buat satu direktori sini namanya direktori data. Direktori data saya buat 2 direktori lagi di dalamnya, yaitu test dan train. Di dalam direktori train untuk training, ada di 3 direktori, huruf U, huruf V, dan huruf W. Sama juga, di direktori test, saya buat huruf U, huruf V, huruf W. Seperti itu. Nah, di direktori training, huruf U-nya apa isinya? Isinya gambar tadi cuma 50. Jadi 50 gambar yang saya ambil dari dataset yang saya download tadi. 50 gambar isyarat tangan untuk huruf U. Kemudian untuk huruf V juga sama. 50 gambar isyarat huruf V. Untuk training ya. Kemudian huruf W ini juga ada 50 gambar isyarat huruf W. Saya punya direktori test. Isinya juga U, V, W. Ini U cuma 10 saja untuk testing. Jadi U51 tadi 1 sampai 50 untuk training ya. Jadi 51 sampai 60 untuk test. U, V sama juga, dan W. Jadi seperti itu saya buat direktori. Kalau Anda akan buat untuk katakan seluruh huruf, maka di dalam sini Anda harus punya 26 direktori. Jadi A, B, C sampai Z. Ini kasus ini saya akan buat 3 dulu saja. Oke, jadi ini tempat data saya, tempat saya letakkan gambar-gambar. Kalau kemudian hari Anda mengembangkan machine learning dengan kasus Anda sendiri, maka seperti ini. Anda buat direktori, kemudian Anda letakkan foto-foto seperti ini. Kembali ke program ini, langkah yang saya lakukan adalah ini. Saya mau baca data-data gambar itu untuk rubah menjadi format dataset seperti Excel itu ya, seperti CSV, dataset seperti CSV. Nah, perintahnya yang saya pakai, saya buat fungsi sendiri, nanti saya akan jelaskan. Jadi, load dataset, saya ambil dari direktori data, train. Jadi, direktori yang ini ya, ini, karena program saya di sini, jadi direktori data, kemudian train. Saya ambil di sini. Di sini ada 3 subdirektori lagi. Load dataset. Nah, ini, untuk supaya saya gampangnya, saya akan jelaskan di PowerPoint saja. Nah, ini ya. Jadi, programnya, langkahnya yang ini. Ini saya akan baca gambar untuk nanti konversi jadi X yang formatnya masih ini. Jumlah gambar kali 160 kali 160 kali 3. Jadi sekarang kita lakukan proses yang ini. Setelah proses yang ini selesai, maka langkah berikutnya adalah kita flatten. Flatten ini yang kita jadikan satu baris saja. Jadi flatten itu proses yang ini. Sekarang saya akan jelaskan proses yang ini dulu. Dari gambar menjadi matriks yang seperti ini. Oke, jadi ini dia akan panggil fungsi load dataset. Load dataset inputnya direktori. Jadi direktori ini isinya adalah data garis miring train. Begitu. Ini harusnya T besar ya. Oke. Fungsi ini akan mengembalikan apa? Akan return ini. Train X, jadi yang tadi digambar X, dan train Y itu Y-nya. Jadi X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa. Nah, awalnya dia buat X dan Y dibuat kosong dulu. Ini membuat X dan Y yang kosong. Kemudian sini ada for loop. For loop di mana? Di direktori tersebut. Jadi di direktori ini, for loop sebanyak subdirektorinya.
Nah, Anda ingat tadi, di dalam data train itu subdirektorinya ada 3, huruf U, huruf V, huruf W. Maka di sini dia akan for loop 3 kali. For loop yang pertama, subdirektorinya ini huruf U, looping yang kedua, subdirektorinya jadi huruf V, looping yang ketiga, subdirektorinya jadi huruf W. Seperti itu. Sehingga kita contohkan untuk looping yang pertama. Maka path di sini jadi direktori berarti data garis miring train garis miring huruf U. Jadi path-nya jadi data train huruf U. Oke, yang ini cuma untuk mencegah kalau di dalam sini ada file yang bukan directory, maka dia akan ignore itu, dia akan abaikan. Oke, nah kemudian prosesnya apa? Prosesnya ini dia akan panggil fungsi ini, load gambar, untuk baca semua gambar yang ada di direktori ini. Jadi direktori data train huruf U akan dibaca semua dan akan dikembalikan dalam bentuk gambar. Jadi nanti gambarnya di sini isinya ada 50 karena di huruf U kan ada 50 gambar. Maka ada 50 gambar yang masing-masing ukurannya 160 kali 160 kali 3. Jadi ini gambar. Kemudian labelnya. Nah, labelnya ini berapa label? Karena gambarnya ada 50. Jadi length dari gambar 50. Labelnya ditulis apa? Nama dari subdirektori. Jadi nanti labelnya ini akan jadi huruf U, huruf U, huruf U, huruf U, huruf U sebanyak 50. Seperti itu. Label ini akan jadi Y-nya. Jadi seperti itu. Ini untuk menggabungkan untuk putaran kedua. Begitu yang kedua kali, maka subdirektorinya jadi huruf V. Sama prosesnya. Proses yang ketiga, subdirektorinya jadi huruf W. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang ini ya. Jadi load gambar. Load gambar ke sini. Dia kirim direktorinya, berarti yang terkirim sini adalah data train huruf U untuk yang pertama kali. Oke, gambarnya dibuat kosong dulu. Kemudian di dalam direktori tersebut, data train huruf U, dia akan cari semua nama file yang ada di dalam. Maka dia akan ketemu nama filenya mulai dari U1 sampai U50. Maka ada 50, maka dia akan looping di sini sebanyak 50 kali. Oke, dia buat variable path. Path ini direktori, berarti direktori dari sini data train huruf U ditambah file name. Jadi data train huruf U U1. Ini baca gambar tersebut, konversi ke RGB, kemudian di resize jadi 160 kali 160. Karena ukuran aslinya bukan 160 kali 160, tapi saya resize jadi 160 kali 160. Kemudian tadi kan masih binary, dibuat jadi array, kemudian di array digabungkan dengan gambar. Ini gambar yang pertama. File yang kedua U2, berarti lakukan yang sama, masukkan lagi ke gambar. U3 sampai dengan U50. Maka jadilah gambar ini yang masuk ke sini. Sehingga kalau kita sudah proses ini, maka kita akan punya array ini jadinya, karena ini 3 kali 50, 150 untuk huruf U, V, dan W. Kita coba jalankan. Ini saya compile ini dulu. Kemudian saya compile ini. Kemudian saya sekarang coba jalankan yang ini. Oke, sudah. Saya coba lihat hasilnya dulu ya. Jadi coba kita insert satu sel di bawahnya. Coba kita lihat ukuran dari train X. Oke, 150 karena ada 50 U, 50 V, 50 W. 160 kali 160 kali 3. Jadi kita sudah peroleh yang ini, tapi ini 150, bukan 20, karena kita punya 150 gambar. Kemudian bagaimana dengan train Y? Coba kita lihat train Y. 150. Coba kita lihat isinya apa train Y. Train Y yang pertama misalnya, ya labelnya huruf U gitu ya. Train Y yang ke-55 harusnya huruf V. Kemudian yang ke katakanlah 120 harusnya huruf W, seperti itu. Jadi itu train Y-nya. Label semua isinya. Oke, maka kita perlu proses selanjutnya, kita flatten dia. Flatten dia dan jadi 150 kali 76.800. Jadi kalau saya lihat sekarang, train X flatten shape. Ya, sekarang ukurannya sudah 150 baris dan kolomnya ada 76.800. Jadi nanti network kita inputnya bukan 4, bukan 7, tapi 76.800. Nah, untuk flatten itu sebenarnya perintahnya gampang, reshape aja. Jadi reshape dari train X di sini, shape-nya berapa ikut shape yang ke 0, jadi
ke 0 tadi yang paling pertama 150, sisanya semua di flat, digabungkan dikalikan jadi satu. Jadi 160 kali 160 kali 3 digabungkan semua jadi 76.800. Oke, jadi ini kita sudah training, kita sudah flatten, kita sudah dapat format X seperti ini. Jadi inputnya sudah seperti ini. Maka kemudian kita harus rubah dari Y-nya, yang label kita rubah jadi one hot matrix. Ini saya hapus saja supaya tidak membingungkan. Oke, sebelum itu, ini ada perintah yang kita bisa masukkan untuk kita lihat. Jadi kita kalau mau lihat gambarnya, ini perintah image show ini untuk tampilkan gambar, tapi kita jangan tampilkan yang sudah flatten, karena sudah flatten kita sudah tidak tahu barisnya mana, kolomnya mana, RGB-nya yang mana. Jadi kita lihat yang train X ini. Misalnya gambar yang kedua ya, gambar yang ketiga sebenarnya. Kalau kita jalankan, Anda lihat keluar itu. Kalau gambar yang katakanlah 120, ya ini W ya. Jadi seperti ini cuma tambahan saja untuk kita bisa lihat gambar kita seperti apa. Anda lihat ukurannya 160 kali 160. Oke, ini proses berikutnya adalah proses untuk kita mengkodekan dari train Y yang tadi bersifat label jadi one hot matrix. Saya sudah jelaskan ini dalam video sebelumnya, sehingga prosesnya sama seperti ini. Inputnya train Y, nanti Y-nya sudah jadi one hot matrix. Kalau kita jalankan, Anda lihat sini Y shape-nya sudah jadi 150 kali 3. Kenapa 3? Karena ada 3 kategori U, V, W. Begitu ya. Kita lihat saja coba isinya. Kalau yang ke 0, 100 ya. Kalau yang ke katakan 55 harusnya 010 ya. Kalau yang ke katakanlah 120 harusnya 001. Ya, betul. Jadi ini sudah betul. Kita tidak usah tulis ini kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Ini juga bisa dihapus kalau perlu. Oke, maka dataset kita sudah jadi. Sekarang mari kita masuk ke training kita. Oke, kita buat model pakai sequential saja. Saya pakai 4 layer juga. Layer pertama 20 node, layer kedua 10 node, layer ketiga 10 node. Semuanya pakai ReLU. Inputnya berapa? Nah, tentunya inputnya sesuai dengan jumlah kolom kita. Jadi 76.800 seperti ini. Outputnya berapa? Karena kita punya 3 kelas UVW, maka outputnya 3 menggunakan softmax. Jadi seperti ini. Ini bisa saya hapus saja, tidak perlu itu. Oke, kemudian ini sama, kita deklarasi loss kita pakai categorical cross entropy, dan juga kita menggunakan Adam optimizer dengan learning rate 0,001. Nah, kemudian saya mulai training. Jadi inputnya apa? Inputnya adalah train X yang flatten, outputnya Y yang sudah hasil dari one hot matrix. Jadi Y, saya coba dengan 1000 epoch dulu, kemudian batch size-nya saya buat saja 200 begitu ya. Atau karena kita punya 150, maka 150 saja. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini proses training sudah berjalan. Anda lihat loss-nya besar ya. Tapi makin lama harusnya makin menurun. Ya, ini loss-nya sudah turun. Ya, sudah sangat kecil. 0,0358 sudah sangat kecil sekali. Saya anggap prosesnya sudah berlangsung dengan baik, sudah belajar dengan baik ya. 0,009. Ya, jadi proses trainingnya sudah berjalan dengan baik. Agak lama memang, karena data kita sangat besar, gitu ya. Ini sudah sangat akurat. Anda lihat akurasinya sudah 100%. Kita tunggu, ini masih 500 dari 1000. Kita tunggu sampai 1000. Oke, ini sudah selesai. Sangat kecil loss-nya. Akurasinya sudah 100%. Sekarang coba kita tes. Jadi sama, prosesnya persis sama dan di atas. Tapi yang kita baca adalah dari directory data test. Yang tadinya isinya 10, 10, 10. Jadi prosesnya sama persis. Saya jalankan saja. Oke, maka saya sudah dapat tes X yang sudah di flatten dan Y test. Coba kita masukkan tes X yang sudah di flatten ke, kita mau lihat prediksinya bagaimana hasilnya. Oke, Y prediksinya sudah keluar, coba saya lihat outputnya. Ada lihat 10 yang pertama dikategorikan sebagai huruf U, huruf V. Nah, huruf W cuma 3 yang berhasil. Yang lain salah. Jadi memang masih belum terlalu akurat. Coba kita lihat akurasinya, cuma 76%. Oke, tapi secara prinsip proses kita sudah berlangsung. Anda tahu bahwa pengenalan gambar, pengenalan image processing ini, image recognition ini sangat sulit. Karena saya harusnya trainingnya dengan 3000 gambar untuk setiap huruf. Saya cuma ambil 50 gambar,
Sehingga tentunya hasilnya belum terlalu bagus. Tapi dengan ini Anda sudah bisa mendapat gambaran tentang bagaimana kita membuat suatu sistem untuk bisa suatu machine learning ya, untuk bisa mengenal image, mengenal gambar. Dalam kasus ini adalah bahasa simbolik dengan tangan.